Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mardiani. Saya dari kelas B21 akan menjelaskan dasar-dasar pokok usul at-tarbiyah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan pokok utama. Pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukum yang sesuai dengan ketentuan Allah. Setiap aspek pendidikan seperti norma-norma, prinsip-prinsip, moralitas diarahkan sesuai dengan yang terkandung pada Al-Quran. Hal-hal tersebut bertujuan untuk membimbing umat Islam dalam kehidupan sehari-hari supaya sesuai dengan ketentuan Allah. Kaum Quraisy telah mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata-katanya yang dikenal sebagai ahli sastra. Hal tersebut dibuktikan dengan karya-karyanya, yaitu seperti puji-pujian, puisi, syair, dan lain-lain. Akan tetapi ketika mereka dihadapkan dengan Al-Quran, mereka sangat terkagum-kagum. Al-Quran sebagai mukjizat yang memiliki bahasa terbaik dan tidak ada yang menandinginya. Pada saat itu, kaum Quraisy ditantang oleh Allah untuk menghadirkan satu surat yang dapat menandingi Al-Quran. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang digunakan sebagai petunjuk umat supaya selamat di dunia dan di akhirat. Surat An-Nahl ayat 43-44 tentang pendidik. Pada ayat ini menggambarkan bahwa seorang guru harus lebih unggul terhadap muridnya atau peserta didik. Maka dari itu seorang pendidik harus dapat mentransfer ilmu dengan baik. Jadi seorang guru juga harus mempunyai pegangan seperti buku-buku dan diktat yang dijadikan sebagai acuan untuk mengajar. Kandungan pada surat An-Nisa ayat 170, Allah menunjukkan firman-Nya kepada manusia mengenai kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad akan membawa manusia pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kekafiran seseorang tidak akan merugikan Allah karena Allah yang menguasai segalanya. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini juga harus kita lakukan sebagai guru untuk menanamkan akhlak pada peserta didik. Kandungan surat Ali Imran ayat 138-139 tentang tujuan pendidikan. Pada ayat ini mengandung informasi mengenai tujuan pendidikan, yaitu agar manusia dapat mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu, supaya manusia dapat mengetahui jalan hidup yang lurus dan benar, supaya manusia dapat benar-benar beriman kepada Allah. Kandungan surat Al-Ankabut ayat 19-20 tentang kewajiban belajar mengajar. Pada ayat ini menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan umat Islam supaya melakukan perjalanan. Maksudnya yaitu melakukan penelitian dan percobaan di bumi ini. Jadi supaya manusia dapat belajar dan menemukan sesuatu. Sebaiknya manusia dapat memperhatikan proses penciptaan alam semesta dan fenomena-fenomena yang terjadi supaya kita dapat mengimaninya. Tujuan memiliki ilmu pengetahuan yang luas supaya dapat meningkatkan keimanan. Maka tidak sepantasnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas bersikap sombong, sebab semua itu hanya karunia dari Allah. Kemudian kandungan surat Ibrahim ayat 24-25 tentang metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. Pendidik harus menggunakan metode pembelajaran yang baik. Contohnya menggunakan metode perumpamaan supaya anak didik dapat lebih mudah menyerap pembelajaran. Dalam ayat ini, Allah membuat perumpamaan yang baik untuk seorang muslim. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa keimanan dan ketaatan itu sangat penting bagi diri seorang muslim. Kedua, sunnah. Pada masa itu, para sahabat sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menerima Al-Quran. Maka dari itu, para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah. Rasul pun memberikan penjelasan. Penjelasan tersebut disebut sunnah. Penjelasan Rasul identik dengan tarikoh atau jalan. Penjelasan Nabi mempunyai dua fungsi, yaitu bayan takkid dan bayan tafsir. Bayan takkid yaitu merujuk pada penjelasan yang bersifat menegaskan atau memperkuat suatu ajaran atau perintah. Tujuannya supaya ajaran atau perintah dapat dipahami secara jelas. Bayan tafsir merujuk pada penjelasan yang bersifat tafsir atau pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Materi pendidikan berdasarkan hadis riwayat Ad-Dailami, yaitu menekankan pendidikan pada 3 aspek penting dalam konteks Islam. Yang pertama, mencintai Nabi dan keluarganya. Ini merupakan dasar penting dalam pengembangan nilai-nilai spiritual dan akhlak.
Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya sebagai tugas ibadah, tapi juga untuk pemahaman dan penerapan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, perlindungan Allah dan hubungan dengan Nabi. Jadi, orang yang menghormati dan yang menjunjung tinggi Al-Quran akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga aspek tersebut, diharapkan anak didik akan tumbuh menjadi individu yang memiliki keimanan kuat, cinta kepada Rasul, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Kemudian, tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk pribadi yang berilmu, mencakup ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, pendidikan dalam Islam tidak hanya untuk mencapai kesuksesan dunia semata, tetapi juga untuk mencapai kebaikan akhirat. Selanjutnya, menekankan bahwa ilmu bukan hanya untuk mendapatkan kesuksesan materi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, tujuan pendidikan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan intelektual saja, tetapi juga sebagai sarana untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ketiga, Atsar sebagai jejak langkah sahabat dan dianggap sebagai sumber penting untuk memahami praktik Islam yang benar. Perkataan, perbuatan, dan sikap mereka dianggap sebagai contoh nyata dalam implementasi ajaran Nabi Muhammad. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, menyatakan kebaikan dan ketulusan para sahabat serta mereka yang mengikutinya dengan baik. Penggunaan asar sebagai pedoman mencerminkan kepercayaan bahwa pemahaman dan praktik agama yang benar dapat ditemukan dalam tindakan para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad. Hadis tersebut mencatat percakapan antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal yang menggambarkan pentingnya menggunakan akal dan pertimbangan manusia dalam memahami hukum. Hal ini memberikan dasar bagi pemikiran manusia sebagai bentuk ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha untuk menyusun hukum Islam berdasarkan pemikiran, pengetahuan, dan penalaran. Konsep maslahah dan mursalah merujuk pada kepentingan umum yang tidak dilarang Islam. Pemikiran manusia dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi situasi, mencapai kesejahteraan umum. Uruf yaitu kebiasaan masyarakat atau nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang terpenting harus sesuai dengan ajaran Allah. Jadi kesimpulannya, pada dasar pokok-pokok usul at-tarbiyah itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Sahabat, dan kesungguhan para ulama muslim. Dengan merujuk 4 dasar pokok tersebut, dapat memberikan kerangka kerja bagi pemahaman, interpretasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan Allah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.